Ya, kita jumpa kali ini dengan Coach Mama Muhammad Zain Al-Hadad, pelatih Persija yang terbaru yang menggantikan Paulo Camargo sebelumnya di TSC 2016. Yang pasti akan banyak yang kita tanyakan Coach sama Galih. Kita mau menelanjangi Coach Mama yang sebenarnya ceritanya tuh banyak banget, mulai dari sepak bola dari Asabab sampai sekarang di Persija, di timnas segala macam. Tapi yang saya pengen tahu sebenarnya Coach Mama ini melatih klub dengan supporter yang sangat besar itu ini yang keberapa dan bagaimana sih Jackmania menurut Coach Mama dengan tuntutannya yang sangat besar lah dengan kondisi tim yang sempat nggak bagus gitu. Ya memang saya bermula ditelepon oleh Presiden Persija Pak Ferry Paulus. Waktu itu saya berada di Batu, saya ditelepon dimintai tolong untuk membantu Persija karena pelatihnya Yantara gitu masih muda dan belum punya sertifikat A. Saya diminta membantu. Akhirnya saya waktu itu jam 5 sore, jam 6 sore saya ditelepon lagi dan saya putusin. Saya tidak tahu waktu itu kondisi Persija seperti apa. Tahu-tahu saya namanya sesama insan sepak bola bergerak hati saya gitu. Bergerak hati saya langsung saya terima. Nggak ada syarat sama sekali. Saya nggak tahu waktu itu Persija ini ranking keberapa atau apa, saya nggak tahu. Udah saya ditelepon ini sesama insan sepak bola, ya udah saya terima, oke. Setelah itu baru saya tahu, ranking ke bawah, kalau supporternya saya tahu dari dulu Jackmania itu, dan saya memang suka tantangan. Karena saya diminta, ya udah maju saya. Lalu setelah tahu, ranking 16 nih. Setelah saya tahu ranking 17 waktu itu. Ranking 17, sorry. Iya, ya nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Saya mesti kerja keras. Itu resiko sebagai sebagai pelatih gitu ya. Saya lihat ranking 17 juga tidak bermain di kandang tanpa dukungan karena harus bermain di solo. Nah itu saya tahu setelah itu. Nah ya udah, saya pikir ini memang saya harus kerja keras itu. Ya udah, saya terima aja begitu. Terima. Ada tekanan nggak Coach sama melatih? Oh nggak ada. Karena ini tim ibu kota kan? Ya nggak ada. Ya artinya ya kita sudah tahu dengan supporter yang begitu fanatik ya. The Jack ini kan luar biasa. Saya sudah masuk di situ ya saya harus hadapi gitu loh. Yang penting saya berniat tulus, saya ingin memajukan Persija dengan segala tantangan dan resikonya. Coach, oke lah kalau Jackmania udah tahu tantangan segala macam, tapi kan katanya di Persija itu ada, ya ini gosip-gosip sih. Jadi ada bloknya Bambang Pamungkas nih, bloknya pemain muda nih gitu. Kelompok-kelompok lah kayak gitu. Dan ya kita ngekelirin aja di sini gitu. Maksudnya BP sebagai ikon, sebagai kapten, walaupun pasang surut dia sempat keluar, sempat ke PBS. Tapi ketika balik tetap menjadi orang penting lah di situ. Nah, memandang tim dalam internal tim itu sebenarnya seperti apa sih, kondisi terakhir waktu coach masuk itu di Persija itu kayak apa sih? Setahu saya sampai saat ini tidak ada yang namanya blok muda, blok senior. Saya datang semua saya rangkul, saya kasih motivasi bahwa sepak bola ini bukan menyangkut diri kamu saja. Kalau kamu main kalah, bukan kamu saja yang kalah. Saya selalu membawa keluarganya, istrimu terlibat di situ. Orang-orang yang kamu cintai terlibat di situ, anakmu, istrimu. Nah, jadi kamu main harus fight. Nah, mungkin dengan itu pemain tergugah. Akhirnya sedikit ada perubahan dari segi motivasi dan semangat juang. Saya selalu katakan itu, hampir setiap briefing saya selalu bawa itu. Tujuannya hanya satu, supaya mereka termotivasi bahwa ini pekerjaan mereka. Ini masa depan mereka. Dan orang-orang yang kamu cintai terlibat semua di situ. Kamu kalah, istrimu juga malu. Kamu kalah, anakmu juga ditanya sama teman-temannya. Nah, berangkat dari situlah saya melihat ada perubahan di sisi non teknis, yaitu apa? Semangat juang, motivasi tempur. Karena saya masuk, tim Persija sudah dalam keadaan berkompetisi. Kita udah nggak bisa lagi mau meningkatkan speed, strength dan sebagainya. Jadi memang beda kalau dari awal. Ada masa yang namanya program itu kan dibagi 3. Ada masa persiapan umum, ada persiapan khusus dan pra pertandingan. Nah, di persiapan umum itulah fisik pemain dibentuk, speednya, strengthnya, endurance-nya, speed endurance-nya.
Tapi kan saya masuk sudah ada tim ini gitu loh. Nah, jadi saya bekerja sama dengan tim pelatih, dengan official, dengan manajemen, dengan pemain. Saya katakan bahwa ini pekerjaan kalian harus bangkit. Ya nggak tahu, mudah-mudahan usaha saya ini bisa berhasil gitu, Iya. mudah-mudahan. Tapi kalau saya lihat dari kekompakan kerjasama, ya saya sih ada rasa optimis. Mudah-mudahan ini bisa seperti yang diharapkan oleh The Jack. Coach agak eksperimen juga ya kalau kita lihat belakangan ini gitu. Awalnya mau rekrut Jajang ya kan. Jajang sempat ditempatkan di back tengah saat itu. Unik sekali coach. Lalu Ramdhani Lestaluhu yang biasanya di sayap oleh coach Mama ini dicoba lebih masuk ke tengah saat ini kalau saya lihat. Apa benar seperti itu ya coach ya? Nah, apa ini terjadi karena materi pemain yang sudah ada seperti itu tidak apa ini terjadi karena dipaksakan oleh coach Mama atau seperti apa coach? Ya, saya tahu Ramdhani. Saya pernah di timnas U23 sama Ramdhani. Dan saya juga dapat masukan dari coach yang lain, ada Yan Saragi, ada Enal, bahwa Ramdhani kan, dan saya selalu katakan kepada pemain, saya tidak mau satu pemain hanya memiliki satu posisi. Saya minimal pemain harus 2 posisi. Itu yang saya terapkan pertama. Nggak boleh satu posisi, minimal 2 posisi. Jadi ada apa-apa nanti pemain cedera, rotasinya tidak susah. Nah, Ramdhani termasuk dia bisa di gelandang serang, bahkan pernah saya pasang dia di gelandang bertahan, dan dia juga bisa di gelandang sayap kiri. Nah, dia di gelandang sayap kiri, jadi tidak ada masalah. Kalau dia di tengah mungkin kerjanya dia tidak seberat di gelandang sayap kiri, karena kalau di gelandang sayap kiri dia harus menjadi sayap. Kalah bola dia harus masuk menjadi gelandang sayap itu. Jadi mungkin Ramdhani cocok di situ. Makanya ini kan masih kita coba-coba terus ini. Ada orang masuk baru, ada ini ya, kita masih terus mencoba dan merubah formasi ini. Tapi kemenangan yang kemarin itu formasi di babak kedua, terutama di babak kedua sangat ofensif ya coach. Ya. Apa itu formasi terbaik yang sudah ditemukan saat ini? Ya, kemarin kan Greg baru datang. Ya. Greg baru datang sehari menjelang pertandingan. Kita kan pasti bingung kalau mau masang pertama, ntar dulu dia latihan apa enggak, kita nggak tahu kan. Ya. Nah, akhirnya kita coba anak muda si Abrizal. Karena waktu di Sleman kok lumayan, kita coba Abrizal di situ. Nah, rupanya di babak pertama kurang berkembang karena Serui selain memang dia tim kuat, buktinya dia di ranking 7 atau 8, dia punya pemain tuh melakukan tight marking ya dan bermain keras gitu, sehingga di sektor sayap atau penyerangan tidak berkembang. Akhirnya kami melihat ada Greg di situ, ada Tosi di situ, ya kita masukkan Greg dan Tosi dengan harapan daya serangnya lebih tinggi. Karena apa? Kita udah tertinggal gitu loh. Nah, kita masukkan 2 orang itu. Rupanya di babak kedua berkembang. Terus kalau di awal ya, di era Camargo itu kan anak muda dominan waktu itu. Ada Ali Hanusa, ada Abrizal Umanaelo, itu selalu dapat porsi penuh gitu. Nah, tapi ketika tim mulai turun gitu, ketika sebelum Coach Camargo di-cut waktu itu, anaknya juga turun gitu loh. 5 pertandingan lah, dia hanya bertahan di 5 pertandingan awal gitu. Tapi setelah itu turun gitu. Nah, kan coach kan banyak pegang tim U23 sama Mas Haji, sama Petrovic dulu segala macam seperti itu. Jadi di era itu apakah melihat nih anak nih ada something yang harus dibenerin? Karena potensinya sih bagus ya awal-awal ya, si Abrizal, Ali Hanusa seperti itu. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dari mereka coach, anak-anak muda ini coach? Ya kan begini, anak-anak muda ini biasanya dia labil. Anak-anak muda ini biasanya perlu proses untuk meningkatkan prestasinya. Nah, sementara kita sekarang ini dituntut bukan cuma membina pemain, kita dituntut juga hasil supaya minimal seri dan menang. Jadi kan bingung kita ini. Akhirnya kita combine. Selain memberi kesempatan juga kalau bisa ya kita berusaha mencari poin. Berarti itu mungkin yang dirasakan pemain-pemain muda ini tertekan. Saya harus main bagus dan harus menang kan. Kalau
kalau mungkin main bagus aja tekanan tidak terlalu besar kan, dia harus menang juga, itu coach yang membuat mereka agak-agak meredup gitu tekanan itu mungkin, coach. Kalau pemain muda memang biasanya dia kalah di jam terbang ya, jam terbang. Nah kemarin kita udah beri kesempatan tapi tidak berkembang. Ketika kita beri kesempatan Greg sama Rossi ternyata berkembang. Ya biasanya kalau tim itu bagus biasanya itu diberi kesempatan lagi. Bukan berarti yang muda ini nggak dipasang, bukan seperti itu. Nah kita berpikirnya kan bagaimana anak muda juga bisa main tapi tim juga bisa bagus.